Halo teman-teman semua, di video seri kali ini kita akan belajar materi fisika tentang besaran, pengukuran, dan satuan. Nah, yang pertama tentang pengukuran. Dalam pengukuran ada suatu yang namanya besaran. Besaran itu merupakan kuantitas yang dapat diukur. Nah, dalam fisika besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dan kuat arus listrik. Masing-masing satuannya kita bisa lihat di dalam tabel ini. Nah, dan tiap besaran ini memiliki dimensi. Dimensi ini berfungsi sebagai identitas dari besaran pokok ini, sehingga nanti ketika besaran pokok ini dikombinasikan untuk menghasilkan besaran turunan, kita bisa mengusut asal-usul dari besaran turunan itu dari besaran pokok apa saja. Nah, selanjutnya sudah disinggung sebelumnya ada namanya besaran turunan. Besaran turunan ini merupakan besaran yang kita dapatkan dari besaran pokok. Nah, contohnya ada luas. Luas ini seperti yang kita tahu, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, untuk menganalisis dimensi luas, kita bisa gunakan cara seperti ini. Panjang merupakan besaran panjang ya, dan lebar juga besaran panjang. Jadi masing-masing memiliki dimensi L. L kali L akan menghasilkan L kuadrat. Jadi untuk dimensi luas, itu adalah L kuadrat. Selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, kita tahu kalau massa itu dimensinya adalah M, dan volume itu merupakan L pangkat 3, sehingga kita peroleh analisis dimensi dari massa jenis adalah sebagai berikut, atau boleh kita tuliskan menjadi M kali L pangkat min 3. Nah, masing-masing satuan itu memiliki namanya standar baku. Berikut ini disajikan beberapa standar baku untuk masing-masing satuan. Ada waktu, panjang, massa, suhu, jumlah, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Hal ini perlu kalian ketahui sebagai pengetahuan saja supaya kalian tahu bahwa pendefinisian dari masing-masing besaran pokok itu ada waktunya. Nah, biasanya yang sering kita singgung dari semua besaran pokok ini adalah waktu, panjang, massa, dan suhu. Waktu, standarnya adalah 1 sekon, yaitu waktu yang diperlukan untuk 9192.631.770 osilasi cahaya yang diemisikan oleh atom cesium-133. Kalau panjang baku itu 1 meter, yakni panjang yang ditempuh cahaya dalam ruang vakum dalam interval waktu 1/299.792.458 sekon. Dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya pengukuran itu sebenarnya buat apa sih? Tujuan pengukuran itu adalah untuk mengetahui nilai ukur besaran fisis dengan akurat. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari beberapa alat ukur, antara lain alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nah, kalau alat ukur panjang itu ada mistar, jangka sorong, serta mikrometer skrup. Kalau alat ukur massa itu ada neraca Gauss, alat ukur waktu ada stopwatch. Nah, alat ukur suhu kita semua udah tahu ada termometer ya, termometer dengan berbagai jenis skala. Nah, kalau alat ukur arus itu antara lain ada ampermeter. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian, antara lain ada rahang, kemudian ada skala, kemudian ada pengukur kedalaman. Nah, rahang ini yang besar ini berfungsi sebagai pengukur diameter luar. Di sini juga ada rahang yang kecil, berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Di bagian badan utamanya ini, yang panjang ini, ada skala utama namanya. Dan kemudian ada skala yang berada di rahang yang bergerak, itu namanya adalah skala nonius. Nah, di bagian ujung di sini ada pengukur kedalaman. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Nah, berikut ada contoh cara membaca jangka sorong. Misalkan kita dalam suatu pengukuran mendapatkan hasil seperti ini.
Cara membaca hasil pengukurannya yaitu dengan melihat skala utama yang ditunjuk, kemudian ditambah dengan skala non-units yang ditunjuk. Kita langsung ke contoh saja. Ini kita lihat bahwa skalanya itu menunjukkan 2,1 cm. Nah, di sini perlu diingat kalau untuk jangka sorong, satuan pengukurannya adalah dalam sentimeter. Nah, kemudian tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Kita kembali ke pembacaan ini. Skala Nonius di sini menunjukkan garis nomor 3, di mana dia itu berhimpit dengan skala yang di atasnya, skala pada skala utamanya ini. Nah, kemudian tiganya itu kita kalikan dengan 0,01 cm atau tingkat ketelitian dari jangka sorong itu. Sehingga kita peroleh 0,03 cm. Nah, 2,1 cm itu atau hasil dari skala utama kita tambahkan dengan hasil pembacaan dari skala Nonius 0,03 cm. Sehingga kita dapatkan hasil pengukurannya untuk contoh ini adalah 2,13 cm. Selanjutnya ada alat micrometer screw. Nah, micrometer screw ini ada beberapa bagian, antara lain ada skala utama, juga ada skala Nonius dan gigi pemutar. Gigi pemutar ini berfungsi untuk mengencangkan skala Nonius ini supaya tidak bergeser-geser kembali. Bedanya nanti kita taruh di bagian sini. Kemudian kita bisa melihat skala di sini. Nah, cara pembacanya kita langsung saja ke contoh. Misalkan ada hasil pengukuran micrometer screw. Cara membacanya yaitu dengan menjumlahkan hasil pembacaan dari skala utama dengan skala Nonius. Nah, skala utama kita bisa lihat di sini. Dia menunjukkan angka 2,5 mm. Nah, di sini kita perlu ingat satuan dalam alat micrometer screw adalah milimeter ya. Dan kemudian di sini ditunjukkan skala ketelitiannya adalah 0,01 mm. Selanjutnya kita tinggal dari skala Noniusnya. Kita lihat pada skala berapa angka pada skala Nonius ini berhimpit dengan sumbu dari skala utamanya ini. Nah, kita lihat di sini bahwa skala Noniusnya menunjukkan angka 38. Kemudian angka 38 kita kalikan dengan 0,01 mm atau penelitian dari micrometer screw, sehingga kita dapatkan 0,38 mm. Kemudian hasil akhirnya kita jumlahkan 2,5 dari skala utama dan 0,38 dari skala Nonius, sehingga kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 2,88 mm. Berikutnya ada prefiks untuk satuan SI. Nah, prefiks ini ada banyak. Nah, prefiks ini digunakan untuk menyingkat karena hasil pembacaannya yang terlalu besar atau terlalu kecil. Karena orde pengukurannya ini sangat besar atau sangat terlalu kecil. Jadi untuk simplifikasi dari hasil pengukurannya ini, kita bisa menggunakan prefiks ini. Ada iota, zeta, eksa, dan seterusnya. Nah, contoh konkret yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada ukuran file 10 MB atau 5 MB. Nah, artinya apa? Artinya 10 MB itu adalah 10 dikalikan 10 pangkat 6 byte. Jadi artinya ada 10 pangkat 7 byte. Atau satuan jarak, kita sering sekali menggunakan kilometer. 1 kilometer artinya ada 10 pangkat 3 meter atau 1000 meter. Nah, kemudian pada ukuran yang skala kecil ini ada misalkan desi, senti, mili, sampai dengan iokto. Mikro misalkan ukurannya adalah 1 mikrometer, artinya ada 10 pangkat 6 meter. Nah, itu tadi materi tentang besaran, satuan, kemudian beberapa alat ukur. Sampai jumpa di segmen video selanjutnya.